Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang kembali para pemirsa di program Kamar Renungan. Sebuah segmen Anda bertanya, Islam menjawab, hanya di channel YouTube Fikir dan Rasa Galih P. Saputra. Bersama kita telah hadir narasumber Ustadz Abdurrahman. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kabar baik ya akhi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan cahaya kepada kita untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ustadz, belakangan ini banyak keresahan di tengah masyarakat kita. Banyak yang merasa lelah dengan beban hidup, lalu sering mendengar kata sabar, namun justru merasa kata itu beban tambahan, seolah-olah sabar itu hanya untuk orang yang kalah atau pasrah tanpa daya. Sebenarnya, bagaimana makna sabar yang agung menurut Al-Quran dan As-Sunnah, serta apa saja kesalahan umum dalam memahaminya? Masya Allah. Pertanyaan yang mendasar ya akhi. Sabar sering disalahpahami sebagai kepasrahan yang statis. Padahal dalam Islam, sabar adalah kekuatan yang aktif. Menahan diri dalam ketaatan, mengendalikan emosi, dan tetap berjalan di jalan yang benar sambil berikhtiar. Mari kita mulai dari Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah bersama orang-orang yang sabar. Perhatikan kata ista'inu. Dalam ilmu syaraf, morfologi, ini masuk pola istaf'ala yang sering memberi makna tolab, yaitu meminta atau menuntut pertolongan. Maka sabar di sini bukan sekedar diam, melainkan alat untuk meminta pertolongan Allah ditemani salat. Sabar secara umum adalah menahan diri, menahan lisan dari ucapan yang haram, menahan anggota badan dari maksiat, dan menahan hati dari protes terhadap takdir Allah. Ayat ini menjadi bimbingan bagi orang beriman saat menghadapi tekanan, kesulitan, kehilangan, dan ujian hidup agar tetap teguh. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 200, Ya ayyuhalladzina amanu sbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga, serta bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Urutannya mengajarkan bahwa sabar itu proses bertahap. Isbiru, kuatkan diri untuk sabar. Sabiru, tingkat yang lebih kuat, seakan berlomba dalam keteguhan. Rabitu, tetap siaga, disiplin, kokoh menjaga posisi. Ini menegaskan sabar bukan pasif. Para ulama sering merangkum sabar dalam 3 ranah besar. Sabar dalam ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar menghadapi musibah. Subhanallah, ternyata sabar itu bukan kalah, tapi keteguhan yang aktif. Lalu, bagaimana tuntunan Rasulullah SAW tentang sabar? Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lah. Artinya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusannya baik baginya, dan itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang mukmin. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu baik baginya. Hadis ini menguatkan cara pandang mukmin. Hidup berjalan di antara 2 ibadah besar, syukur saat lapang dan sabar saat sempit. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis Sahih Muslim, "Was-sabru diya'un." Artinya, sabar itu diya, yaitu cahaya yang kuat. Dalam penjelasan bahasa, diya sering memberi kesan cahaya yang kuat dan bersumber, maka sabar itu menerangi, tetapi juga menguji daya tahan jiwa. Karena sabar menundukkan ego, rasanya berat, namun dari situ lahir kekuatan. Masya Allah,
Jadi sabar itu bukan mematikan rasa, tapi menata rasa. Namun mengapa masih banyak orang salah paham, seolah-olah sabar itu membiarkan diri dizolimi tanpa usaha? Ya akhi, ini penting untuk diluruskan. 1. Mengira sabar sama dengan pasrah tanpa ikhtiar. Padahal Ali Imran 200 menutup rangkaian perintah dengan rabitu, tetap siaga dan kokoh. Sabar yang benar adalah sabar di atas ikhtiar yang halal. Jika dizolimi, Islam tidak memerintahkan diam total. Ada ruang menuntut hak, mencari keadilan, menolak kezoliman dengan cara yang benar. Sabar artinya menahan diri dari cara yang haram sambil menempuh jalan yang halal. 2. Mengira sabar tidak boleh sedih. Sedih itu fitrah. Yang dilarang adalah sikap haram seperti meratap berlebihan, berputus asa, atau protes kepada Allah. Teladan Nabi Ya'qub alaihissalam menunjukkan sedih itu ada, namun adab kepada Allah tetap dijaga. Allah berfirman, "Fahuwa kadhimun." Dan Nabi Ya'qub berkata, "Innama ashku bathi wa huzni ilallah." Artinya, aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku kepada Allah. 3. Mengira sabar hanya saat musibah. Padahal sabar juga paling berat justru pada hal-hal berikut. Sabar dalam ketaatan, konsisten sholat, menjaga lisan, istiqomah. Sabar meninggalkan maksiat, menahan pandangan, menjauhi riba, menjauhi dusta. Sabar menuntut ilmu, proses panjang yang menundukkan ego. Kisah Nabi Musa dan Khidir alaihimussalam dalam surah Al-Kahf mengajarkan sabar sebagai proses aktif dalam belajar, menahan diri, mendengar, dan menunggu penjelasan. Allah mensifati Nabi Ayyub alaihissalam, "Inna wajadnahu sabira, ni'mal abdu, innahu awwab." Artinya, sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia banyak kembali kepada Allah. Ini mengajarkan, sabar bukan berarti berhenti berdoa. Sabar itu tetap berjalan, tetap berharap, tetap kembali kepada Allah dengan adab. Allah berfirman, "Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru." Artinya, dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Maknanya, keteguhan di jalan Allah butuh sabar yang panjang dan keyakinan yang lurus. Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Artinya, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sebagian ulama mengistinbat dari struktur ayat ini bahwa satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan, optimisme yang bersandar pada nas. Dan Allah menutup dengan janji besar untuk orang sabar. "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Artinya, hanya orang-orang yang sabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Masya Allah, penjelasan yang sangat komprehensif Ustadz. Sebelum ditutup, mohon ajak pemirsa untuk muhasabah. Ya akhi, mari kita tundukkan hati sejenak. Renungkan, apakah sabar kita sudah menjadi penolong yang mendekatkan kepada Allah atau hanya menahan emosi tanpa arah? Apakah kita lebih sabar mengejar dunia, padahal lebih sabar menjaga ketaatan? Berapa kali kita putus asa hanya karena merasa pertolongan Allah terlambat, padahal Allah sedang menyusun hikmah yang besar? Kadang musibah adalah panggilan agar kita kembali sujud, kembali jujur kepada Allah, kembali berharap hanya kepadanya. Mari kita berdoa. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kesabaran yang benar, sabar dalam taat, sabar menjauhi maksiat, dan sabar menghadapi ujian. Jadikan sabar itu cahaya yang menuntun kami menuju ridhamu dan surgamu. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pencerahan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.